Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 80 sesi Rabu 2 ingin mempresentasikan terkait tugas besar kami, optimasi industri, yang berjudul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada Apotek K24 menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOKI, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Krisna Maharani dengan NPM 24032010019 dari sesi Rabu 2 sebagai praktikan 1. Saya Ajeng Tias dengan NPM 24032010033 dari sesi Rabu 2 sebagai praktikan 2. Baik, penjelasan yang pertama yaitu latar belakang, di mana penelitian ini dilakukan pada Apoteka 24 untuk mengatasi permasalahan distribusi produk, pengendalian persediaan, dan pemilihan kombinasi produk yang optimal akibat adanya fluktuasi permintaan, keterbatasan modal, serta kapasitas rak etalase. Berikutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan kombinasi produk optimal menggunakan integer programming. Yang kedua, bagaimana menentukan persediaan optimal menggunakan EOKI dan continuous review. Yang ketiga, bagaimana menentukan rute distribusi terpendek menggunakan dynamic programming dan analisis rute jaringan. Yang keempat, bagaimana memaksimalkan keuntungan pada Apoteka 24. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menentukan kombinasi produk optimal pada Apoteka 24. Yang kedua, menentukan persediaan produk yang optimal menggunakan EOKI dan continuous review. Yang ketiga, menentukan rute distribusi terpendek menggunakan dynamic programming dan analisis rute jaringan. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan melalui optimalisasi produk, distribusi, dan persediaan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, membantu menentukan kombinasi produk yang optimal pada Apoteka 24. Yang kedua, membantu mengoptimalkan pengendalian persediaan produk. Yang ketiga, membantu menentukan rute distribusi yang paling efisien. Yang keempat, membantu memaksimalkan keuntungan perusahaan. Batasan masalah yang pertama ada penelitian dilakukan pada Apoteka 24 Rungkut Surabaya. Yang kedua, produk penelitian terbatas pada beberapa produk kesehatan tertentu. Yang ketiga, metode yang digunakan meliputi integer programming, EOKI, continuous review, dynamic programming, dan analisis rute jaringan. Keempat, data penelitian berupa data permintaan, persediaan, biaya, dan distribusi selama periode penelitian. Asumsi-asumsi yang pertama, data permintaan dianggap sesuai kondisi aktual. Yang kedua, harga dan biaya dianggap tetap selama penelitian. Yang ketiga, distribusi dianggap berjalan lancar. Yang keempat, ketersediaan produk dari supplier dianggap terpenuhi. Ya, ada tinjauan pustaka. Yang pertama, optimasi, di mana optimasi sendiri merupakan metode untuk memperoleh solusi terbaik dari suatu permasalahan. Dua, dynamic programming adalah metode penyelesaian masalah secara bertahap. Yang ketiga ada analisis rute jaringan yang digunakan untuk menentukan jalur paling optimal. Yang keempat ada economic order quantity atau EOQ merupakan metode pengendalian persediaan yang ekonomis. Yang kelima ada integer programming adalah pengembangan dari program linear dalam optimasi matematika. Keenam ada WinKSB adalah software untuk membantu penyelesaian masalah riset operasi. Selanjutnya ada Microsoft Excel, merupakan aplikasi pengolahan data berbasis spreadsheet. Yang kedelapan ada Tora, merupakan software riset operasi untuk menyelesaikan masalah optimasi. Kesembilan ada POMQM, merupakan software yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan kuantitatif. Kesepuluh ada persoalan dynamic programming, merupakan permasalahan optimasi yang diselesaikan dengan pemecahan masalah. Yang ke-11, arsifikasi integer programming dibedakan berdasarkan karakteristik variabel keputusan dalam model optimasi. Ke-12, ada metode penyelesaian analisis rute jaringan digunakan untuk menentukan jalur optimal dalam suatu jaringan. Ke-13, yang terakhir yaitu komponen masalah transportasi, di mana terdiri dari sumber, tujuan, kapasitas, pasokan, permintaan, dan biaya distribusi pada setiap jalur pengiriman. Baik, selanjutnya terdapat metodologi, di mana waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 di Apoteka 24 yang beralamat di Jalan Rungkut Asri, Tengah nomor 16 B Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Pengumpulan datanya terdapat jenis produk, unit tersedia, berat per produk, harga per produk, dengan kapasitas masuk maksimumnya sebesar 10 kg. Terdapat
Data rute perjalanan distribusi mulai dari Jakarta hingga Surabaya. Selanjutnya terdapat data permintaan produk di mana produk Beneuron pada bulan Januari hingga Desember, produk Vertizin, serta produk Pralin. Terdapat data keterbatasan pada perusahaan dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 600x1 plus 800x2 plus 500x3. Dengan fungsi batasannya 6.500x1 plus 8.800x2 plus 5.500x3 dengan batasan 100.000. Selanjutnya 20x1 plus 25x2 plus 30x3 dengan batasan 80. Terdapat flowchart pada tugas besar kami. Hasil pembahasan. Yang pertama ada pada dynamic programming, yaitu inputnya terdapat 10 jenis produk obat dengan kapasitas maksimum armada distribusi sebesar 10 kilo. Kemudian dengan nilai berkisar antara Rp55.000 hingga Rp140.000 per produk dan berat antara 1 sampai 5 kilo. Didapatkan output data pada software WinQSP kapasitas maksimum armada distribusi sebesar 10 kilogram dimanfaatkan sepenuhnya tanpa sisa kapasitas. Kombinasi produk optimal terdiri dari Beneron sebanyak 3 box dengan return Rp195.000, Vertizin 2 box Rp176.000, Bralin 3 box dengan return sebanyak Rp165.000. Sementara produk lainnya tidak dipilih dalam solusi optimal. Hasil optimasi menghasilkan total return sebesar Rp536.000 dengan nilai CPU sebesar 0,09. Oke, baik, selanjutnya kita akan merunning dynamic programming pada software WinKSP. Oke, sebelumnya kita pilih ini, kita pilih knapsack problem. Problem titelnya terserah, kita isi apotek K24, di mana number of items-nya kita pilih 10. Nah, mengapa kita memilih 10? Karena tadi items-nya obatnya ada 10. Kita klik OK. Selanjutnya, kita akan memasukkan data-data tadi. Terdapat item identifikasi, di mana ini adalah jenis-jenis. Kita lihat dari data pada Excel. Kita salin saja. Ya, oke. Jika sudah, kita akan menulis harganya. Dilihat dari sini pada Excel. Jika 78, berarti 78. Baik, jika kita sudah menyalin data pada Excel, kita isi kapasitasnya menjadi 10 sesuai Excel tadi. Nah, kita menulis harganya. Pada tadi, pada Excel, Bilsin, kita isi 78.000. Lalu kita tulis nama obatnya. Mengisi semua data-data pada tabel ini, kita klik Analyze-nya, klik Solve Problem. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti runningannya sudah berhasil. Nah, berikut merupakan hasil soft. Nah, berikut adalah hasil runningan softwarenya. Desain quantity ini adalah banyaknya kuantitas yang kita beli. Untuk total return value-nya ini harga yang kita bayarkan dengan kita membeli banyaknya sebesar desain quantity. Nah, untuk kapasitas left-nya ini sisa dari kapasitasnya. Karena kita sudah membeli dari desain quantity. Nah, contohnya pada Biosilin, Vitalog, kan kita tidak membeli apapun. Sehingga total yang dibayarkan pada total item return value itu 0. Dan kapasitasnya tersisanya tetap 10. Seterusnya, hingga pada Silabat Diakit Spenofit. Nah, pada Beneuron, kita membeli 3, dari tarik yang harus bayar itu 195.000. Nah, kapasitasnya terdapat 7.
Selanjutnya ada value-nya terdapat 536 dan CPU-nya 0,06. Untuk input data pada shortest route, terdapat 43 cabang jalur, di mana node 1 sebagai titik awal dan node 16 sebagai titik tujuan. Kemudian diperoleh output datanya, yaitu yang pertama dari node 1 yaitu Kota Jakarta menuju node 2 Kota Cirebon, kemudian ke node 6 Kota Tegal, kemudian ke node 11 Kota Salatiga, kemudian ke node 14 Kota Ngawi, dan berakhir pada node 16 yaitu Kota Surabaya dengan total jarak tempuh sebesar 815 kilo sebagai rute distribusi paling minimum dan paling optimal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang running software shortest route. Jadi langsung kita mulai aja. Jadi setelah kita membuka software POM QM, kita langsung saja menuju di sebelah sini di modul 3 ini. Kita buka yang network, terus kemudian ini ke shortest route. Ini masukkan saja judul terserah. Di sini saya memakai nama kelompok. Kemudian number of branch itu adalah seberapa banyak rute yang akan kita lewati. Di sini saya menggunakan 43 branch. Kemudian jangan lupa ini diganti ABCDE, diganti director. Oke. Lalu kita masukkan jarak dari jadi POM-QM ini tuh termasuk sensitif. Jadi kalian harus hati-hati untuk memasukkan tiap angka input jarak dari node ke node. Oke, ini udah selesai input datanya. Jadi langsung aja kita running. Kalau mau running tinggal pencet solve aja. Nah, nantinya akan keluar hasil output dari shortest route. Nah, ini artinya dari node ke-1 ke node kedua itu jaraknya 222. Kemudian dari node kedua ke node ke-6 jaraknya 80, 222 ditambah 80 hasilnya 302. Kemudian dari node ke-6 ke node ke-11 itu 200 ditambah dengan 302 hasilnya 502. Kemudian dari node 11 ke node 14 itu jaraknya 131, kemudian ditambah 502 hasilnya 633. Kemudian untuk node 14 ke node 16 itu jaraknya 182 ditambah dengan 633 hasilnya 815. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan shortest route. Untuk input data EOQ pada produk Beneuron, yang pertama ada demand rate atau D itu sebesar 1000, setup or ordering cost itu 15.000, holding or carrying cost itu 200, dan unit cost-nya 6.500. Untuk EOQ pada produk Vertizin itu demand rate-nya itu 1080, setup or ordering cost-nya itu 15.000, holding or carrying cost-nya itu 200, dan unit cost-nya 8.800. Untuk EOQ pada input data EOQ pada produk Bralin, demand rate-nya 840, setup ordering cost-nya 15.000, holding or carrying cost-nya itu 200, dan unit cost-nya 5.500. Untuk output data EOQ pada produk Beneuron didapatkan nilai EOQ atau Q sebesar 388 strip per order dengan frekuensi pemesanan sekitar 2,58 kali per tahun. Kemudian didapatkan biaya pemesanan dan biaya simpan berada pada kondisi seimbang masing-masing sekitar Rp38.700, sehingga total biaya persediaan minimum sebesar minimum mencapai Rp459,67 jika ditambahkan biaya produk sebesar Rp6.500.000, maka total biaya
keseluruhan menjadi Rp6.577.460.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemesanan sebanyak 388 strip setiap kali order merupakan kebijakan persediaan paling optimal dan efisien untuk produk Beneuron. Baik, selanjutnya saya akan melakukan running software pada EOKI produk Beneuron. Jadi langsung saja kita klik inventory ini tadi. Kemudian kita klik yang EOKI. Kita di sini bisa memasukkan EOKI Beneuron kelompok 80. Oke, kemudian kita klik OK saja. Ini biarkan no reorder point. Oke, kemudian kita masukkan nilai-nilai demand rate, ordering cost, carrying cost, unit cost, itu yang kita dapatkan dari nilai-nilai yang ada pada data mentah. Jadi langsung saja kita masukkan. Jadi yang pertama untuk demand rate-nya itu pada produk Beneuron itu ada 1000 strip. Kemudian untuk setup ordering cost-nya didapatkan nilai sebesar 15.000. Kemudian untuk holding carrying cost-nya ada atau biaya simpan adalah 200. Kemudian untuk unit cost-nya kita isi 6.500. Jadi kita bisa cocokkan di sini 15.000 itu untuk harga biaya pemesanan per order. Kemudian untuk 6.500 adalah harga per stripnya. Kemudian untuk 200 adalah biaya simpan dan 1.000 adalah permintaan tahunan per stripnya. Oke. Langsung saja setelah ini kita langsung running. Nanti tampilannya outputnya akan ada dua, yaitu inventory result dan cost scope. Jadi langsung saja kita analisis output yang ada pada inventory result. Jadi berdasarkan output perhitungan EOKI produk Beneuron pada software POM-QM untuk apotek K24 diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 387,3 strip dengan tingkat persediaan maksimum yang sama, yaitu 387,3. Ini yaitu maksimum inventory level. Kemudian didapatkan rata-rata inventory sebesar 193,65 dengan frekuensi pemesanan per tahun tercatat sekitar 2,58 kali dengan biaya pemesanan tahunan sebesar 38.729,83 dan biaya simpan tahunan sebesar 38.729,84 sehingga total biaya persediaan yang mana holding plus setup cost mencapai 77.459,67. Jika ditambahkan dengan biaya produk atau unit cost sebesar 6.500 per strip dengan total kebutuhan tahunan sebanyak 1.000 strip, maka total biaya keseluruhan mencapai Rp6.577.460.000. Kita akan masuk ke output yang kedua. Nah, ini bisa kita lihat dari grafik output biaya persediaan pada software POM-QM untuk apotek K24 produk Beneuron itu didapatkan Q sebesar 387,3 dan total biaya persediaan sebesar 77.459,67, di mana nilai ini tidak termasuk biaya produk. Pada titik ini, kurva holding cost dan setup cost saling berpotongan yang menunjukkan keseimbangan antara biaya simpan dan biaya pemesanan. Artinya, jika jumlah pemesanan dilakukan sebesar 387,3 strip dengan setiap kali order, maka total biaya persediaan berada pada kondisi minimum. Untuk output data pada EOKI Vertizin, itu didapatkan EOKI sebesar 402 sampai 403 strip dengan frekuensi pemesanan sekitar 2,68 kali per tahun. Kemudian untuk biaya seimbangnya masing-masing sekitar Rp40.249.000 sehingga total biaya persediaan minimum mencapai Rp80.498,45. Jika ditambahkan biaya produk sebesar Rp9.504.000, maka total biaya keseluruhan menjadi Rp9.584.498. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemesanan sebesar kurang lebih 402 strip setiap kali order merupakan kebijakan persediaan paling optimal. Akan masuk ke perhitungan atau running software EOKI Vertizin. Jadi sama seperti tadi, kita tinggal klik inventory, kemudian ke EOKI. Nah, langsung saja kita masukkan data-data Vertizin berdasarkan data mentah yang telah kita dapat. Jadi di sini untuk demand rate-nya itu permintaannya tuh 1080, kemudian ini tuh 15.000. Kemudian holding or carrying cost-nya di sini 200. Jadi ini tuh biaya simpan. Kemudian untuk unit cost-nya di sini 8.800 per strip. Langsung saja kita running. Di sini sudah muncul yang pertama ada inventory result dan cost curve. Jadi pada output yang pertama yaitu inventory itu berdasarkan output perhitungan EOKI produk Vertizin pada software POM-QM diperoleh jumlah pemesanan atau Q sebesar 402,49 strip dengan tingkat persediaan maksimum yang sama yaitu 402,49 strip dan rata-rata inventory-nya average inventory itu 201,25 strip dengan frekuensi pemesanan per tahun tercatat sekitar 2,68 kali dengan biaya pemesanan tahunan sebesar 40.249,22.
dan biaya simpan tahunan sebesar 40.249,23, sehingga total biaya persediaan yang mana holding plus setup cost mencapai 80.498,45 rupiah. Jika ditambahkan dengan biaya produk sebesar 8.800 per strip, dengan total kebutuhan tahunan sebanyak 1.080 strip, maka total biaya keseluruhan mencapai 9.584.498. Ini. Kemudian, untuk output yang kedua, didapatkan ini grafik EUKI Vertizin. Jadi bisa kita lihat di sini itu Q-nya sebesar 402,49 strip dengan total biaya persediaan sebesar 80.498,45 di mana tidak termasuk biaya produk. Pada titik ini kurva holding cost dan setup cost saling berpotongan yang menunjukkan keseimbangan antara biaya simpan dan biaya pemesanan. Artinya, jika jumlah pemesanan dilakukan sebesar 402,49 strip setiap kali order, maka total biaya persediaan berada. Kemudian, output data pada EUKI produk Bralin mendapatkan EUKI sebesar 355 strip per order dengan frekuensi pemesanan sekitar 2,37 kali per tahun. Untuk biaya pemesanan dan biaya simpan berada pada kondisi seimbang masing-masing sebesar Rp35.496 sehingga total biaya persediaan minimum mencapai Rp70.992,95. Jika ditambahkan biaya produk sebesar Rp4.620.000, maka total biaya keseluruhan menjadi Rp4.690.993. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemesanan sebanyak 355 strip setiap kali order merupakan kebijakan persediaan paling optimal dan efisien untuk produk brand. Oke, kemudian kita masuk ke EOKI produk Bralin. Jadi caranya sama, nanti kalian tinggal klik aja inventory, kemudian pencet EOKI ini. Nah, nanti tinggal masukin angka-angka input data ini. Jadi, berdasarkan data dari Excel atau data mentah, langsung saja kita masukin untuk data Bralin. Jadi, yang pertama itu demand rate-nya itu 840. Kemudian untuk ordering cost-nya itu ada 15.000. Kemudian biaya simpan itu ada 200. Dan unit cost-nya ada 5.500. Kemudian langsung aja kita running. Ini bakal keluar output-nya. Jadi akan ada dua output, yang mana inventory dan cost scope. Jadi yang pertama untuk analisis dari EOKI Bralin, yang pertama Q-nya didapat sebesar 354,96 strip dengan tingkat persediaan maksimum sebesar 354,96. Kemudian rata-rata persediaan atau average inventory sebesar 177,48 strip, frekuensi pemesanan per tahun atau orders per period tercatat sebesar 2,37 kali dengan biaya pemesanan tahunan atau annual setup cost sebesar 35.496,48 dan biaya simpan tahunan sebesar 35.496,48 sehingga total biaya persediaan mencapai 70.992,95. Selain itu, biaya produk atau unit cost sebesar 5.500 per strip dengan total kebutuhan tahunan sebanyak 840 strip menghasilkan total biaya keseluruhan sebesar 4.693. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode EOKI mampu membantu Apotheka 24 dalam menentukan jumlah pemesanan yang optimal. Jadi mungkin sekian saja penjelasan running software tentang EOKI pada ketiga produk yang kami gunakan. Kemudian, untuk output data continuous review produk Beneuron, itu Q-nya didapatkan 388,3239 unit dan reorder point sebesar 12,360 unit dengan safety stock 6,740 unit, rata-rata kesediaan sebesar 200,9260 unit dengan tingkat kekurangan selama lead time sebesar 1,1948%. Dari sisi biaya, diperoleh biaya pemesanan sebesar Rp38.627,55, biaya simpan Rp40.185,19 dan biaya back order sebesar Rp205,45, sehingga total biaya persediaan relevan mencapai Rp70.918,20. Jika ditambahkan biaya akuisisi produk sebesar Rp6.500.000, maka total biaya keseluruhan persediaan menjadi Rp6.579.018,20. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan persediaan yang diterapkan mampu mengendalikan biaya dan meminimalkan risiko kekurangan stok secara optimal. Kemudian, untuk continuous review produk Vertizin didapatkan Q sebesar 403,7520 unit dan reorder point sebesar 15,1896 unit dengan safety stock 9,1416 unit. Rata-rata persediaan sebesar 211,176 unit dengan tingkat kekurangan selama lead time sebesar 0,8496%. Dari sisi biaya diperoleh biaya pemesanan Rp40.123,64, biaya simpan Rp42.203,51 dan biaya back order Rp252,43, sehingga total biaya persediaan relevan mencapai
Rp82.579,58. Jika ditambahkan biaya akuisisi produk sebesar Rp9.504.000, maka total biaya keseluruhan persediaan menjadi Rp9.586.579,58. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan persediaan yang diterapkan mampu mengendalikan biaya dan meminimalkan risiko secara optimal. Kemudian untuk continuous review produk Bralin didapatkan Q sebesar 356,37,18 unit dan di order point sebesar 13,3065 unit dengan safety stock sebesar 8,6025 unit. Rata-rata persediaan sebesar 186,7884 unit dengan tingkat kekurangan selama lead time sebesar 1,5428%. Dari sisi biaya diperoleh biaya pemesanan sebesar 35.356,34 rupiah, biaya simpan 37.357,68 rupiah, dan biaya back order 282,11 sehingga total biaya persediaan relevan mencapai 72.196.996,13 rupiah. Jika ditambahkan biaya akuisisi produk sebesar 4.620.000 4.620.000 rupiah, maka total biaya keseluruhan persediaan menjadi 4.692,13 rupiah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan persediaan yang diterapkan mampu mengendalikan biaya dan meminimalkan risiko kekurangan stok secara optimal. Selanjutnya kita akan merunning software pada software Excel, di mana kita harus memiliki data permintaan kebutuhan produk Beneoron pada bulan Januari hingga Desember, kebutuhan produk Vertizin mulai Januari hingga Desember. Yang ketiga ada kebutuhan produk Bralin mulai Januari hingga Desember. Di mana kita akan mentotal, yaitu kita mengetik sum, oh, sum, kita plot, oh, kita kasih kurung dulu, lalu kita plot, tutup kurung, kita enter. Nah, ini sama juga, kita sum, buka kurung, kita plot, kita pencet enter, lalu kita ini juga klik sum, lalu kita blok, kita tutup kurung, nah, kita buka kurung, kita blok, kita tutup kurung, lalu kita enter. Baik, selanjutnya permintaan tahunan kita dapat dari total permintaan bulan Januari hingga Desember, yaitu kita panggil saja sama dengan C21. Enter 100. Hari operasi per tahun kita memakai 360. Baik. Lalu rata-rata bulanan kita memakai dari permintaan per tahun, yaitu permintaan per tahun dibagi 12. Kenapa 12? Karena satu tahun terdiri dari 12 bulan. Kita enter. Lalu harga per strip yaitu 6.500. Biaya pemesanan kita memakai 15.000. Service levelnya kita memakai 0,97. Lalu nilai Z-nya kita bisa dilihat pada tabel Z dengan 95%, yaitu 1,88. Baik, selanjutnya biaya simpan kilogram per tahun yaitu 200. Dengan lead time-nya memakai 2. Rata-rata lead time dapat dari lead time dibagi dengan hari operasi per tahun. Kita enter. Baik, selanjutnya pada tabel kedua yaitu kebutuhan produk Vertizin itu sama. Pada Bralin juga sama, yaitu 2 dibagi dengan 60. Oke, sudah. Baik, selanjutnya kita beralih pada EOQ. Baik, jika sudah, selanjutnya kita membuat tabel dengan tabel EOQ, yaitu data mentah, kita panggil jadi data mentah, yaitu dari permintaan tahunan, kita copy di sini, lalu kita enter, lalu kita S, yaitu kita panggil dari
harga atau biaya pemasaran per order, kita enter. Lalu H ini adalah dari biaya simpan per kilogram per tahun. Kita panggil juga, kita enter. Lalu EOQ ini berasal dari sama dengan round up dalam kurung SQRT dalam kurung 2 dikali B2 yaitu D dikali dengan S, lalu tutup kurung dibagi dengan H, lalu tutup kurung, koma, 0, tutup kurung, kita enter. Nah, OC ini terdapat dari B2 yaitu D dibagi dengan B5 dari EOQ sendiri, lalu dikali dengan S, lalu kita enter. Mendapatkan nilai 38.660. HC ini terdapat atau didapatkan dari B5 yaitu EOQ dibagi dengan 2 dikali dengan H. Lalu kita enter, mendapatkan hasil sama. Baik, selanjutnya adalah TMC, di mana TMC ini B2 yaitu D dikali dengan data mentah dari C28, yaitu terdapat dari harga per strip, yaitu 6.500. Dapat, kita enter, mendapatkan 6.500.000. Nah, TAC ini sum dari OC ditambah dengan HC, lalu kita tambah, ya, mendapatkan 77.460.000. Selanjutnya ada total, di mana total tadi itu TMC ditambah dengan TAC mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 6.577.460. Nah, vertisin juga sama seperti Beneuron, di mana kita memanggil data dari data mentah, yaitu dari demand, yaitu permintaan per tahunan 1.800. Kita panggil, lalu kita next. Lalu S ini dapat dari biaya pemesanan per order, yaitu 15.000. Selanjutnya H ini terdapat pada biaya simpan per kilogram per tahun. Oke, kita enter. Nah, EOQ ini juga sama seperti Beneuron, di mana round up dalam kurung SQRT dalam kurung 2 dikali E2 yaitu demand dikali dengan E3 yaitu S, lalu dibagi dengan E4 yaitu H, lalu kurung, koma, 0, kurung lagi, lalu hasilnya 403. Nah, OC ini terdapat pada demand dibagi dengan E5 yaitu S, yaitu H, dikali dengan S, dan mendapatkan hasil sebesar 40.199. Nah, HC ini terdapat pada E5, yaitu EOQ dibagi dengan 2 dikali dengan H, yang mendapatkan hasil sebesar 40.300. TMC yaitu dari demand lalu dikali dengan F28, yaitu terdapat pada data mentah, yaitu F28 terdapat harga per strip, di mana 8.800. Kita kalikan, lalu kita enter, mendapatkan hasil sebesar 9.504.000. Nah, TAC ini juga kita sum dari OC ditambah dengan HC mendapatkan hasil sebesar 80.499. Total dari keseluruhan ini dari TMC plus TAC sebesar 9.584.499. Sebenarnya Berlin juga sama, kita harus memanggil data dari data mentah yaitu 845 ini, lalu kita enter, dapatkan 810, dan S ini juga sama, terdapat pada biaya pemesanan per order 15.000, kita enter juga. Lalu H ini juga sama, yaitu biaya simpan per kilogram per tahun, kita enter. Nah, EOQ ini terdapat pada round up SQRT dalam kurung 2 dikali H2 yaitu demand dikali dengan S dalam kurung dibagi dengan H, lalu mendapatkan hasil sebesar 3.493. H3 yaitu H5 yaitu EOQ dibagi dengan 2 dikali dengan H, mendapatkan hasil sebesar 35.500. TMC yaitu H2 yaitu demand dikali dengan data mentah sebesar I28 yaitu harga per strip yaitu 5.500. Kita bagikan, kita mendapatkan hasil sebesar 4.620.000. TAC ini kita jumlahkan dari OC dengan HC yaitu sebesar 70.993 dengan total biaya yaitu menjumlahkan dari TMC dan TAC sebesar 4.690.993.000 rupiah. Selanjutnya, perhitungan manual total biaya persediaan Beneuron dengan rumus seperti ini, kita mendapatkan hasil. Kita langsung memanggil saja dari EOQ yaitu B5, lalu kita masukkan, kita hanya memanggil saja dari sini. Dan ini hanya panggilan seperti B5, E5, E5, dan H5 juga kita harus memanggilnya agar mendapatkan hasil seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan merunning pada software WinQSP untuk menentukan continuous-nya memakai software WinQSP yang inventory. Pertama-tama kita akan memakai yang
Continuous review Vincent order quantity as key system. Kita memakai problem titelnya, kita memakai apotek ke 24. Apotek. Oke. Lalu kita input meanya yaitu datanya tadi, permintaannya yang 1 tahun yaitu 1000. Lalu kita enter standar deviasinya yaitu 40,01. Selanjutnya ada order to cost yaitu biayanya tadi pemesanan 15.000, unit Aquas cost memakai harganya tadi 6.500, unit holding cost per tahunnya, biaya penyimpanan per tahunnya 200. Lalu terdapat unit back order sama seperti biaya jualnya 6.500 per strip. Jadi, lalu kita constant value-nya memakai 0,0056. Lalu kita run solve problem. Lalu kita solve. Dapat output pada produk Beneuron, yaitu optimal reorder point-nya yaitu 12,3640, optimal order quantity-nya yaitu 388,3239. Selanjutnya ada safety stock-nya yaitu 6,7640. Selanjutnya ada total order plus cost-nya yaitu 38.627, total hosting cost-nya yaitu 40.185, dengan selanjutnya ada total inventory relevant cost-nya yaitu 79.018, dengan expected total acquisition cost-nya yaitu 6.500.000. Baik, selanjutnya kita akan menginput data pada produk Vertizin di mana meyannya yaitu sebesar 1080, lalu standar deviasinya yaitu 51,17, dengan order stock-nya yaitu biaya pemesannya 15.000, unit acquisition cost-nya yaitu sebesar atau biaya per strip-nya yaitu 8.800. Lalu kita memakai unit holding cost per tahunnya atau biaya penyimpanan sebesar 200. Unit back order cost-nya sama seperti biaya per strip-nya 8.800. Lalu constant value-nya memakai 0,0056. Lalu kita run open the problem, solve. Nah, pada output produk Vertizin menghasilkan optimal reorder point-nya sebesar 15,1896, optimal order quantity-nya sebesar 403,7520. Selanjutnya ada safety stock-nya yaitu 9,1416, dengan total order per stop cost-nya sebesar 40.123.000, dengan total holding cost-nya 42.203.000, dengan total inventory relevant cost-nya sebesar 82.579, expected total acquisition cost-nya sebesar 9.540.000, dengan mempertimbangkan biaya per produknya tadi. Selanjutnya kita akan menginput produk Pralin di mana meyannya atau tadi rata-rata permintaannya yaitu sebesar 840, standar deviasinya sebesar 53,24, order cost-nya sebesar atau harga biaya pemesanannya sebesar 15.000, unit cost-nya atau harga per stripnya yaitu 5.500, unit holding cost per year-nya sebesar 200, unit back order cost-nya sama seperti biaya harga atau harga jualnya yaitu 5.500. Lalu kita kasih dengan cost value-nya sebesar 0,056. Baik, selanjutnya kita akan running produk Pralin menghasilkan optimal reorder point-nya sebesar 13,3065, optimal order quantity-nya sebesar 356,3718, dengan safety stock-nya 8,6025, total order per stop cost-nya sebesar 35.356, total holding cost-nya sebesar 37.357, dengan total inventory relevant cost-nya sebesar 72.996, expected total acquisition cost-nya sebesar 4.620. Baik, itulah hasil output pada produk Pralin. Baik, selanjutnya terdapat hasil dan analisis integer programming pada input data software Excel, di mana terdapat keputusan yaitu X1 Beneuron, X2 Vertizin, dan X3 Pralin dengan laba per unit masing-masing sebesar 600, 800, dan 500. Model memiliki dua kendala, yaitu model maksimum sebesar Rp100.000 dan kapasitas etalase sebesar 80. Hasil solver parameters menunjukkan solusi optimal diperoleh pada X1 sebanyak 4 unit, sedangkan X2 dan X3 bernilai 0 unit. Solusi tersebut menghasilkan nilai fungsi tujuan Z sebesar 2.400 dengan penggunaan modal Rp26.000 dan kapasitas etalase sebesar 80.
Selanjutnya, input data software Tora di mana terdapat keputusan yaitu X1 beneuron, X2 vertizin, dan X3 beralin dengan dua kendala berupa modal dan kapasitas rak etalase. Terdapat maksimum modal sebesar Rp100.000 dan kapasitas rak etalase sebesar 80 unit. Keuntungan per unit masing-masing sebesar Rp600 untuk beneuron, Rp800 untuk vertizin, dan Rp500 untuk beralin. Fungsi tujuan tersebut dimodelkan dirumuskan untuk memaksimumkan keuntungan total yaitu Z sama dengan 600 X1 plus 800 X2 plus 500 X3. Selanjutnya terdapat output data pada software Excel di mana solver pada software Microsoft Excel diperoleh solusi optimal yaitu X1 beneuron sebesar 4 unit sedangkan X2 vertizin dan X3 beralin bernilai 0 unit. Di mana nilai fungsi tujuan Z sebesar 2.400 sebagai keuntungan maksimum yang dapat dicapai perusahaan. Pada kendala modal pengguna sumber daya sebesar 26.000 dari kapasitas maksimum Rp100.000, sehingga masih tersisa Rp74.000, sedangkan kendala kapasitas etalase sebesar 80 telah mencapai batas maksimum. Baik, selanjutnya kita akan merunning melalui software Excel, di mana kita harus mempunyai atau membuat tabel yang berisi terkait keterbatasan perusahaan dengan isinya yaitu ada modal, etalase, laba per unit, dari produk beneuron, produk vertizin, produk beralin, serta ada kapasitas maksimumnya. Yang kedua, ada tabel yang berisi tentang fungsi tujuan, fungsi kendala 1, fungsi kendala 2, variabel keputusan, ada X1, X2, X3, nilai variabel keputusan, serta ada kapasitas maksimumnya. Baik, pertama-tama kita akan menulis rumus, yaitu sama dengan sum product, dalam kurung kita blok fungsi tujuan, lalu kita koma, kita blok variabel keputusannya, kita tutup, enter. Selanjutnya sama, sum product, kita buka kurung, kita blok pada fungsi kendala 1, koma, kita blok variabel keputusannya, kita tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk fungsi kendala 2, sama juga rumusnya sum product, buka kurung, kita blok fungsi kendala 2, koma, variabel keputusannya kita blok, dan kita tutup, kita enter. Baik, selanjutnya kita akan membutuhkan software solver. Baik, kita akan memencet solver dulu. Nah, di mana pada set objek ini kita isi pada variabel keputusan. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan variabel keputusan ini digunakan untuk mengetahui UMKM K24 ini harus memproduksi berapa agar mendapatkan keuntungan atau variabel keputusannya, di mana set objek ini kita isi sebagai nilai variabel keputusan, lalu kita maksimum karena kita akan memaksimumkan. Nah, by changing variable change-nya ini, kita isi dari variabel keputusan, maaf, ini salah, ini kita dari sini, lalu ini kita dari variabel keputusan, lalu kan ini masih kosong, lalu kita add, kita isi dari fungsi kendala 1, di mana ini harus kurang dari karena kita memaksimumkan, jadi tandanya harus kurang dari, constraint-nya kita isi dengan kapasitas maksimum, lalu kita klik add, lalu kita isi dengan fungsi kendala 2, lalu kita klik constraint-nya itu 80, kita add, lalu variabel keputusannya, nah batasannya ini kita ganti dengan integer, add, cancel. Jika sudah ini, juga jika sudah seperti ini, kita ganti harus simplex LP ya teman-teman. Jangan lupa diganti simplex LP-nya. Lalu jika sudah, kita akan solve. Kita klik OK. Nah, ini adalah fungsi atau keuntungannya. Nah, ini adalah keuntungan jika produk beneuron memproduksi 4 dan produk vertizin memproduksi 0, produk beralin
memproduksi 0 akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.400. Selanjutnya, output data software Tora, di mana output automatic branch endpoint pada software Tora diperoleh solusi optimal integer programming dengan nilai fungsi tujuan maksimum Z sebesar 2.400. Solusi optimalnya terdapat keputusan X1 Beneuron sama dengan 0 unit, X2 Vertisin sama dengan 3 unit, dan X3 Bralin sebesar 8 0 unit. Sehingga produk yang dipilih secara optimal adalah Vertisin sebanyak 3 unit, hingga diperoleh not terbaik yaitu N40 dengan nilai Z sama dengan 2.400 dan status integer. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemilihan 3 unit produk Vertisin. Jadi di sini saya akan melakukan running software integer programming pada software Tora. Jadi langsung saja kita buka software Tora, lalu kita klik here, kemudian kita pilih yang integer programming, kemudian ini biarkan saja langsung go to input screen. Jadi di sini saya akan memasukkan program title-nya yaitu integer programming underscore kelompok 80. Kemudian kita isi number of variables-nya. Di sini karena memang ada 3 produk, maka kita isi 3. Kemudian number of constraints-nya itu 2, karena di sini terdapat 2 batasan, yaitu modal dan kapasitas etalase. Kemudian kita klik enter aja. Kemudian akan muncul timeline seperti ini. Kita masukkan nama produk kita. Jadi di sini yang pertama ada Beneuron, yang kedua ada Vertisin, yang ketiga ada Bralin. Kemudian pada fungsi tujuan kita isi keuntungan. Jadi ini kita isi 600, di sini 800, di sini ada 500. Data-data yang kita gunakan adalah data-data yang telah kita peroleh saat waktu observasi. Kemudian untuk constraint 1 atau batasan satunya kita isi 6.500, kemudian di sini ada 8.800, dan di sini ada 5.500. Kemudian ini biarkan saja, dan ini itu diisi sejumlah 100.000. Kemudian kita masuk ke batasan kedua, yaitu 20, 25, dan 30. Kemudian juga biarkan saja karena fungsi maksimumkan. Kemudian di sini kita isi 80. 80 ini kapasitas etalase. Kemudian setelah semua ini selesai, maka kita selesai memasukkan input data. Kemudian kita klik solve menu. Do you want to save data? Ini opsional. Kalau kalian mau menyimpan data, maka kalian boleh simpan integer programming. Oke. Kemudian kita klik yang ini, solve problem. Go to open screen. Kita klik, jadi di sini ada 2 output. Yang pertama ada automate BNP dan user guide BNP. Jadi kita akan lihat ke output yang pertama. Jadi bisa dilihat di sini didapatkan kombinasi nilainya. Yang pertama itu ada Beneuron, itu tidak kita pilih, atau tidak kita pilih. Kemudian Vertisin itu dipilih sejumlah 3 dan Bralin tidak dipilih juga. Maka nantinya akan menghasilkan nilai sebesar 2.400. Kemudian ini untuk output user guide BNP-nya. Nah, dari sini dapat kita analisis bahwasannya output BNP dan user guide BNP pada software Tora diperoleh solusi optimal integer programming dengan nilai fungsi tujuan maksimum Z sebesar 2.400 yang menunjukkan keuntungan maksimum perusahaan. Hasil solusi optimal menghasilkan variabel keputusan yang mana X1 yaitu Beneuron itu sama dengan 0 unit, dan Vertisin sebagai X2 didapatkan 3 unit, dan X3 Bralin didapatkan 0 unit, sehingga produk yang dipilih secara optimal adalah Vertisin sebanyak 3 unit. Proses pencarian solusi dilakukan melalui beberapa percabangan pada search tree. Pada node 20 bisa kita lihat di sini. Node 20 dengan kondisi X2 kurang dari sama dengan 3 diperoleh nilai Z sama dengan 2.550 dan X1 sebesar 0,25. Sehingga solusi belum memenuhi syarat bilangan bulat karena belum integer. Sedangkan node 21 bisa kita lihat di sisi kanannya ini dengan kondisi X2 lebih besar sama dengan 4 menghasilkan solusi invisible. Selanjutnya pada node 30 bawahnya N20 ini dengan kondisi X1 kurang dari sama dengan 0 diperoleh nilai Z sebesar 2.483,33 dan X3 sebesar 0,17. Sehingga solusi masih belum integer. Sedangkan node N31 dengan kondisi X1 lebih besar sama dengan 1 menghasilkan nilai Z sebesar 2.520. Namun juga belum memenuhi syarat bilangan bulat. Kemudian dilanjut dengan N40. Pada percambangan dilanjutkan pada node N40 dan N41 berdasarkan variabel X3 di mana node N40 dengan kondisi X3 kurang dari sama dengan 0 menghasilkan nilai Z sebesar 2.400 dan status integer. Kita bisa lihat ini status integer. Kemudian dilanjut dengan node N41 dengan kondisi X3 lebih besar sama dengan 1 menghasilkan nilai Z sebesar 2.100 dengan status integer. Berdasarkan hasil tersebut, node N40 dipilih sebagai base lower bound karena memiliki nilai fungsi tujuan terbesar, sehingga solusi optimal akhir yang diperoleh adalah memilih produk Vertisin sebanyak 3 unit untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan berdasarkan keterbatasan modal dan etalase. Selanjutnya terdapat pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, penerapan metode Dynamic Programming, Shortest Road, AOK, dan Continuous Review, serta Integer Programming mampu membantu apotek K24 dalam mengoptimalkan sistem distribusi, pengendalian persediaan, dan pemilihan produk. Pada metode Dynamic Programming diperoleh kombinasi produk optimal berupa Beneuron 3 box, Vertisin 2 box, dan Bralin 3 box dengan total return sebesar
536.000 serta kapasitas armada 10 kilogram dimanfaatkan secara maksimal. Metode Sorters Road menghasilkan rute distribusi paling efisien dari PT Benofarm Jakarta menuju Apoteka 24 Rukut Surabaya melalui jalur Jakarta, Cirebon, Tegal, Salatiga, Ngawi, Surabaya dengan total jarak minimum sebesar 815 kilogram, sehingga distribusi menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, untuk kesimpulan, yang pertama ada metode integrated programming dengan branch and bound pada software Tora menghasilkan kombinasi produk optimal berupa Vertisin sebanyak 3 unit dengan nilai fungsi tujuan maksimum sebesar 2.400 berdasarkan keterbatasan modal dan kapasitas rak etalase. Yang kedua, metode EOKI dan continuous review menghasilkan kebijakan persediaan optimal melalui perhitungan jumlah pemesanan, reorder point, dan safety stock. Sedangkan EOKI lebih efektif meminimalkan biaya persediaan dan continuous review lebih efektif menjaga kestabilan stok. Didapatkan dynamic programming dan shortest route menghasilkan rute distribusi paling optimal melalui jalur Jakarta, Cirebon, Tegal, Salatiga, Ngawi, Surabaya dengan total jarak minimum sebesar 815 kilometer. Kemudian yang keempat yaitu penerapan metode dynamic programming, integer programming, EOKI, continuous review, dan shortest route mampu membantu apotek K24 mengoptimalkan distribusi, persediaan, dan pemilihan produk sehingga keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk saran, yang pertama disarankan menggunakan periode data yang lebih panjang. Yang kedua, dapat ditambahkan variabel seperti biaya transportasi, waktu pengiriman, dan kapasitas gudang agar model optimasi lebih sesuai kondisi nyata. Yang ketiga, disarankan menggunakan metode optimasi lain sebagai pembanding. Yang keempat, yaitu memperluas objek penelitian pada lebih banyak produk atau cabang apotek agar hasil penelitian lebih representatif. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.